Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Jadi untuk di video kali ini kita kembali lagi untuk melakukan carbon forget. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi seperti di video sebelumnya kita mengerjakan carbon forget atau Kevlar forget ya. Dan di video kali ini kita kembali akan mengerjakan lagi, yaitu di media spakbor belakang RS King. Tapi untuk di video kali ini kita singkat-singkat saja teman-teman. Intinya itu teman-teman sudah tahu bagian-bagian dasarnya, seperti pengeleman pertama dan pengaplikasian resin sampai pengemplasan dan finishing. Jadi untuk di video sebelumnya full prosesnya itu ada, dan untuk di video kali ini kita akan singkat-singkat saja videonya. Jadi tahap pertama untuk di medianya tadi itu kita kasari atau kita kelupas dulu ya. Jadi saya menggunakan remover untuk mengelupas cat lamanya lalu mengamplasnya dengan amplas nomor 80. Dan sekarang kita akan mencampur adonan gel coatnya. Untuk adonan gel coatnya di sini kita pakai resin, hardener, aerosol dan pigmen warna hitam. Dan seperti biasanya untuk perbandingan resin dan hardener itu tetap 2:1 ya. Jadi untuk resin fusion seperti ini kita melakukan perbandingan 2:1, 2 resin dan 1 hardener. Lalu kita mencampurkan pigmen warna hitam dan juga menambahkan aerosol. Untuk penambahan aerosolnya di sini kita kira-kira saja ya, secukupnya, karena tujuannya untuk mengentalkan di cairan resinnya ini. Jadi untuk adonan gel coat di sini kita perkirakan berapa banyak yang dibutuhkan untuk media spakbor belakang RS King. Jadi jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Setelah adonan gel coatnya sudah jadi, kita langsung saja mengaplikasikan ke medianya. Jadi untuk pengaplikasian di sini teman-teman bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan spons atau semacamnya ya. Tapi di sini saya menggunakan jari. Untuk mencari tingkat kerataannya itu memang lebih baik ketika kita menggunakan jari tangan. Jadi untuk yang bolong atau dudukan botnya di sini sebaiknya teman-teman tutup ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan lilin mainan atau plastisin untuk menutupi bagian yang bolong tersebut. Tujuannya kenapa? Sehingga ketika kita mengaplikasikan resin itu bagian dudukan botnya atau dragnya ini tidak tertutupi, sehingga lebih mudah kita mencari bentuk semulanya kembali.
Jadi setelah media kita lumuri dengan gel coat, kita tunggu beberapa menit lalu kita menabur untuk serat forget dan metaliknya ini. Jadi teman-teman bisa menabur acak, bisa juga dengan cara disusun. Jadi untuk cara pengaplikasian serbuk forgetnya di sini teman-teman bebas ya, mau diatur atau mau langsung ditabur juga bisa. Tergantung motif yang teman-teman inginkan. Jika serat forgetnya selesai kita susun atau kita tabur, langkah selanjutnya ialah kita tekan-tekan agar seratnya ini rapat masuk ke gel coat. Teman-teman bisa menggunakan vakum jika ada ya, tapi di sini kita tidak punya, jadi manual saja kita tekan-tekan untuk serat fibernya ini. Lalu setelah itu kita tunggu beberapa menit, lalu kita mengaplikasikan cor yang pertama atau resin hardener yang pertama. Untuk pengecoran pertama, teman-teman sebaiknya totol-totol dulu ya, jangan langsung dikuas. Kita totol-totol dulu agar resin ini menyerap masuk di sela-sela serat forgetnya ini atau serat karbonnya. Jika langsung kita melakukan atau mengaplikasikan kuas, maka motif seratnya ini bisa saja berubah bentuk atau motifnya tidak teratur teman-teman. Jadi seperti di penjelasan video pertama tadi, kalau videonya ini kita singkat-singkat saja. Intinya teman-teman sudah melihat video sebelumnya, part 1 atau part 2-nya ya. Di situ lengkap full proses pengaplikasian dari pertama. Jadi untuk di video kali ini sebenarnya sudah pengecoran yang pertama, tapi kita tidak videokan ya. Karena kali ini videonya kita memang tidak mau terlalu kepanjangan. Jadi untuk di pengaplikasian sekarang ini kita sudah memasuki tahap kedua setelah pengecoran di tahap pertama tadi. Jadi ini adalah pengecoran di tahap kedua.
Seperti biasanya, kita tidak perlu totol-totol lagi. Kita langsung saja mengaplikasikan kuas seperti ini, karena resin yang pertama tadi sudah kering. Setelah pengucuran kedua tadi sudah kering keras ya, jadi kita diamkan kira-kira semalaman atau 12 jam ke atas. Setelah itu, saya melakukan pengamplasan, dan untuk pengamplasan seperti di video sebelumnya, saya menggunakan mesin poles dengan mata amplas nomor 150. Lalu saya melanjutkan dengan mata amplas nomor 400. Jadi di sini video pengamplasannya saya tidak videokan lagi ya. Saya kira teman-teman tahu, teman-teman juga bisa tidak menggunakan mesin poles, bisa juga langsung menggunakan amplas manual dengan nomor yang kasar dulu sampai dengan yang agak halus. Jadi jika ingin mengamplas manual, teman-teman bisa menggunakan amplas kain ya, amplas kain nomor 150, lanjut ke nomor 240, atau bisa saja langsung naik ke nomor 400. Tujuannya hanya untuk meratakan dulu bagian luar atau bagian racing yang terlalu timbul atau menonjol ya. Kita ratakan dulu, kemudian kita keringkan, lalu kembali kita mengaplikasikan lagi cor di tahap selanjutnya. Jadi di sini sudah pengocoran yang ketiga ya. Di sini sudah pengocoran yang ketiga, kita lanjutkan seperti campuran pada umumnya atau adonan resin dan hardener yang sebelumnya. Untuk takarannya itu kita samakan saja. Jadi di sini kita lanjut pengocoran di tahap yang ketiga. Lalu di sini setelah kita diamkan pengocoran ketiga tadi kira-kira kurang lebih 4 jam. Selanjutnya kita cor lagi. Jadi ini sudah memasuki tahap pengocoran yang keempat. Jadi untuk di media spabor belakang Ereskin ini saya melakukan pengocoran hanya 5 lapis. Jadi untuk resin dan hardenernya ini saya mengaplikasikan hanya 5 lapis. Jadi untuk sekarang ini kita sudah memasuki tahap keempat. Jadi setelah di pengocoran tahap keempat sudah selesai, lalu kita diamkan lagi kira-kira kurang lebih 4 jam. Langsung saja kita memasuki pengocoran di tahap kelima. Lalu kita tunggu sampai benar-benar kering lagi. Biasanya di sini saya menunggu sekitaran 24 jam ya, agak lama. Lalu kita melakukan pengamplasan finishing. Jadi untuk pengamplasannya seperti biasanya, pertama kita memakai mesin poles dulu. Sebenarnya tidak memakai mesin poles juga tidak apa-apa ya. Tujuan saya melakukan mesin poles di sini untuk mengamplasnya hanya untuk menghilangkan bagian yang terlalu timbul, agar setelah kita mengamplas manual itu sudah tidak terlalu terasa sampai rata ya. Jadi untuk meratakannya dengan amplas manual itu jadi lebih mudah ketimbang kita tidak menggunakan pengamplasan mesin dulu. Tapi di sini videonya untuk pengamplasan memakai mesin poles kita tidak videokan lagi. Jadi videonya ini kita singkat-singkat saja. Untuk pengamplasannya kita langsung mengamplas menggunakan amplas manual ya.
Jadi langsung saja kita lanjut ke tahap pengamplasan manual. Sebelum saya menggunakan amplas nomor 400, di sini saya menggunakan amplas grid nomor 100 dulu. Setelah itu saya melanjutkan menggunakan nomor 400. Kemudian setelah dirasa sudah rata, di sini lanjut saya menggunakan amplas finishing yaitu nomor 2000. Jadi amplas finishingnya di sini saya menggunakan amplas nomor 2000 ya. Lalu selanjutnya kita bersihkan dan keringkan. Kemudian kita masuk ke tahap pengaplikasian clear coat-nya. Baik teman-teman, jadi ini adalah tahap finishing yang kita nanti-nantikan. Jadi sekarang kita akan melakukan pengekliran. Untuk clearnya di sini saya masih menggunakan Belcoat View seri 3000 ya. Jadi si kaleng hijau dengan perbandingan kita ikuti pada kemasan. Jadi di sini saya tidak menggunakan pelarut atau thinner. Saya hanya menggunakan clear dan hardenernya 1:1 ya. Untuk finishingnya di sini teman-teman bisa mengaplikasikan 2 sampai 3 lapis. Jadi di sini saya mengaplikasikan sebanyak 3 lapis ya, dengan jeda kira-kira 15 menit. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya setelah kita melakukan finishing atau clear coat. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen jika ada yang ingin dipertanyakan. Dan untuk yang baru bergabung dengan channel Asdar Color 92, boleh dong di subscribe dulu, tekan tombol merahnya. Dan jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya, biar melihat notifikasi atau konten-konten selanjutnya seputar dunia pengecatan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.